Anda kembali menyaksikan berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Angin puting beliung Bulukumba melanda perairan LTE Kabupaten Bulukumba. Seorang asisten rumah tangga asal Bulukumba dibunuh oleh majikannya di Malaysia. Selanjutnya, pelatih dan pemain baru pasukan Ramang PSM Makassar sapa supporter di latihan perdana skuad Juku Eja. Harga kedelai di kota Parepare mulai naik, hal itu berdampak pada harga tahu dan tempe di sejumlah pasar tradisional. Salah satu sentra produksi tempe dan tahu di kota Parepare ini telah mengurangi produksinya. Kenaikan harga kedelai dari Rp10.000 per kilogram kini naik Rp11.800 per kilogram, menjadi penyebab utama pengurangan produksi. Kenaikan harga kedelai terjadi sejak pergantian tahun. Berbagai upaya dilakukan produsen tahu tempe untuk tetap beroperasi di tengah kenaikan harga kedelai. Salah satunya dengan memperkecil ukuran tahu dan tempe serta mengurangi karyawan agar tetap bisa berproduksi. Nggak tahu kok kurang apa penyebabnya ini kedelai ini. Kalau stoknya Pak? Kalau dari ini ya, kalau dari tempatnya Bapak ini ambil, itu alasannya kenapa? Alasannya barang lagi kurang. Pengiriman Ekspedisi ya? bukan pengiriman dari dari luar negeri itu belum. Oh, ekspornya, impornya ya? Impor, kedelai impor kan? Iya. Lambat datangnya Pak. Gimana dengan pembeli Pak? Ya pembeli maunya harga tetap, isinya dikurangi. Oh, permintaan. Ini apakah merugi atau tidak? Cuma pengurangan produksi. Oh, dikurangi produksinya. Iya. Kalau untuk ini tenaga kerja gimana? Tenaga kerja kurang. Oh, dikurangi. Dikurangi. Jadi sebelumnya berapa tenaga? Sebelumnya karyawan saya 7, sekarang 5. Harga tahu dan tempe di pasaran kini mulai naik. Awalnya 3 bungkus tempe dijual Rp3.000, namun kini naik menjadi Rp10.000. Begitu juga dengan tahu yang dulunya dijual Rp5.000 untuk 4 potong, sekarang Rp5.000 hanya untuk mendapat 3 potong. Karena ada bilang minta selalu 3.000, dikasih tidak 10.000 agak berkali. Harga naik, terus ukuran juga diperkecil ya? Ya, kecil. Jadi mereka protes? Tipis. Iya. Kalau yang tahunya Bu, sama harganya? Tahunya enggak, 3.000, 5.000. Biasanya 4.000, 5.000, sekarang 3.000, 5.000 karena agak naik dapurnya. Diduga kenaikan kedelai yang berdampak pada tahu dan tempe ini akibat pasokan dari luar negeri yang tersendat. Kenaikan harga kedelai diprediksi masih akan naik seiring dengan pasokan komoditi yang masih rendah. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Kita semakin informasi lain, mahasiswi buruh angkut semen yang viral beberapa waktu lalu kini lebih banyak tinggal di rumah. Sebenarnya orderan angkut semen membuat dirinya kini lebih fokus mengurus ibu dan berlatih bela diri pencaksilat. Aktivitas Nuraini, mahasiswi yang menjadi buruh angkut semen, kini lebih banyak di rumah di Kampung Sengae Selatan, Desa Matiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Nuraini menggantikan peran ibu untuk mengurus rumah setelah kaki kanan ibunya patah tertimpa puluhan sak semen tahun lalu. Selain itu, Nuraini juga melatih pencaksilat saat jadwal latihan tiba. Kalau tidak ada kerjaan, selama kerjaan tidak ada, saya fokus pergi latihan. Latihan juga sambil melatih juga anak-anak di Mujahidin. Sama fokus latihan dan bantu orang tua. Saya atlet pencak silat. Ini sudah berapa lama ikut? Saya mulai dari kelas 6 SD. Cuman pas kelas 6 itu sempat putus latihan.
Pas SMP kelas 2 di situ lanjut terus latihan sampai saat ini. Itu sudah berapa banyak sih perlombaan kejuaraannya ikuti Indonesia? Kalau kejuaraan tidak seberapa, baru kemarin kejuaraan sekolah juga turnamen, sama ada saya juga masuk Porda Pindrang atlet, dan kemarin baru-baru ini atlet pro pencak silat. Tidak hanya Nuraini, adik-adiknya Aswandi, Nur Diana, Nur Halisa, dan Nur Alia juga tercatat sebagai atlet pencak silat dari perguruan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Bahkan 3 diantaranya, Nur Aini, Nur Diana, dan Nur Halisa adalah atlet pencak silat Kabupaten Pindrang. Tak lelah berlatih di sela-sela waktu membantu orang tuanya mencari penghasilan. Mereka juga bercita-cita untuk menjadi Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT. Adik Nur Haini, yaitu Nur Halisa, juga mengagumi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa karena rendah hati dan peduli dengan sesama. Ia pun berkeinginan bertemu dengan Panglima TNI pujaannya itu. Saya ingin ingin bercerita ke beliau, curhat bagaimana penderitaan saya. Kalau saya ingin sekali menjadi orang tentara. Saya waktu kerja kan masih kecil-kecil, kelas 3 lah SMP, saya selalu pikir bagaimana saya itu nanti ke depannya. Tapi saya ingin sekali jadi orang tentara, saya bisakah saya lulus jadi kuat. Saya ingin sekali memakai baju loreng tentara. Kalau saya lihat tentara, pernah itu hari saya ada tentara pergi ke sekolah saya minta izin sama itu Pak, izinkan saya untuk pegang baju Bapak. Saya ingin sekali. Itu Bapak, kenapa mau pegang celana saya? Pak, saya ingin jadi tentara, Pak. Saya mau pegang bajunya. Semoga saya nanti suatu saat bisa menjadi tentara. Saat ini pekerjaan mereka sebagai buruh angkut semen tengah sepi, membuat 5 saudara ini memutuskan berdiam diri di rumah, membantu orang tua, dan hanya berlatih pencak silat. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Kita beralih ke PSM Makassar yang memperkenalkan pelatih baru dan pemain dengan cara yang unik. Para pemain dan pelatih didatangkan ke lapangan Boswa Sport Center Kota Makassar dan langsung menyapa para pendukung skuad Juku Eja. Nice to meet you. Ya, seperti inilah cara pelatih skuad Juku Eja, Jubgal, mengawali latihan perdana pasukan Ramang PSM Makassar di lapangan Boswa Sport Center, Kota Makassar. Ia menyapa para pendukung skuad Juku Eja dengan berteriak "Ewako" atau "Ayo berjuang". Kedatangan pelatih berkebangsaan Belanda dan pemain baru ini disambut baik pendukung PSM Makassar dengan teriakan dan tepuk tangan. Jubgal pernah menangani klub Belanda Go Ahead Eagles dan FC Emmen, terakhir sebagai asisten pelatih klub Guangzhou City, Cina. Pelatih yang telah berkarir 40 tahun di dunia sepak bola ini yakin bisa mengangkat performa skuad PSM Makassar menjadi juara Liga Indonesia. I have worked on a higher level as Indonesian football. So I can put in my experience and all the levels I worked with, the highest levels in Ukraine, Netherlands, China, whatever, I can put in this team. That is maybe my advantage, and I'm new with new ideas. So maybe that can be an advantage. Dalam liga yang akan bergulir, PSM Makassar merekrut 12 pemain baru. Salah satunya adalah pemain asing asal Australia. Namun hingga kini, Direktur Utama PSM Makassar masih belum menyebut siapa nama pemain asing tersebut. Rencananya pemain asal negeri Kangguru akan bergabung dengan skuad Juku Eja di Bali nanti. Dan kurang elok rasanya kalau saya menyampaikan langsung. Saya selalu menyampaikan ketika mereka ada di sini karena ada hal-hal yang bisa membuat tidak sampai batal dan sebagainya, kita nggak tahu di dalam proses perjalanannya. Nanti kalau sudah sampai, sudah ada di Indonesia benar-benar seperti pelatih, sudah dikarantina dan sebagainya, baru kita berani announce. Kalau belum itu akhirnya nanti menjadi rumor, kita bilang juga ini iya, tapi dalam perjalanannya mungkin ada hal yang membuat tidak sampai ke sini, salah lagi nanti kan. Jadi lebih bagus kita menunggu sampai benar-benar pemainnya ada di Indonesia.
Tapi pernah main di AFC Pak ya? Saya nggak tahu pernah main apa enggak, tapi dari beberapa nama yang saya sodorkan ke pelatih, pelatih juga sudah melihat beberapa kandidat yang ada, akhirnya dia menentukan satu, dan menurut saya ya itulah yang menjadi pilihannya dia, seperti itu. PSM Makassar akan menghadapi Madura United dalam putaran kedua Liga 1 pada Sabtu mendatang. Selain berlaga di Liga 1, skuad Cukueja pasukan Ramang PSM Makassar ini juga bakal berlaga di AFC Cup mendatang usai menjuarai Piala Indonesia 2018-2019 yang lalu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, demikian berita Makassar pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.